Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adzikru sabi, kita sampai di dzikir yang ketujuh daripada susunan yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad wa Ghuth Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau di zikir yang ketujuh ini mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim thalatha marrat lam yadurruhu syai'un." Hadza lafdz Tirmidzi. Zikir yang ketujuh Al-Habib Al-Haddad di dalam ratibnya Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alladzi la yadurru, yang tidak akan bisa menjadi mara bahaya, tidak akan bisa membahayakan, mencelakakan. Ma'a ismihi, jika di situ ada disertai ismihi ismullah. Syai'un, apapun itu, fil ardi, di dalam bumi, di muka bumi, wala fis samai, ataupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim, karena Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Zikir yang disebutkan Imam Haddad ini dari hadis Nabi, Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada mara bahaya yang akan bisa menyerang kita, membahayakan kita, jika kita melakukan hal tersebut beriringan, bersamaan, dibumbui, disertai, dilindungi dengan ismullah. Bismillah, dengan nama Allah. Ketika kita memulai sesuatu apapun dengan nama Allah, la yadurru ma'a ismihi, yang kau lakukan itu dengan mulai dengan nama Allah, maka apa yang kau lakukan itu tidak akan dalam bahaya. Tidak ada yang bisa membahayakan kau ketika kau telah memulai dengan nama Allah, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Karena kau telah memulai dengan zat, nama zat yang memiliki dunia dan akhirat, dengan zat yang memiliki bumi dan langit. Oleh karena itu, zikir ini jika dibaca maka akan sangat memberikan manfaat kepada orang yang membacanya. Amin. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak akan bisa membahayakan, tidak akan bisa menjadikan petaka, tidak akan menjadikan musibah. Ma'a ismihi, dengan kau memulai sesuatu pekerjaanmu, apapun itu, dengan ismihi, menyebut namanya, nama Allah, tidak akan bisa bahaya. Apapun, syai'un, apapun itu, fil ardi wala fis sama', yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pentingnya kita itu memulai sesuatu dengan bismillah. Namanya bismillah.
Nah, ini ada beberapa faedah yang kita tulis tentang faedah an-ismillah, tentang nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Apa istimewanya? Yang pertama adalah bada bihil Qur'an wa kutubul munazzal. Nama Allah ini, Bismillah ini, kalian kalau ingin tahu ini agung atau tidak, coba kalian lihat Bismillah ini menjadi background utama daripada Al-Quran, menjadi permulaan daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup keistimewaan dengan nama Bismillah. Kenapa? Quran mulainya dengan Bismillah. Wa kutubul munazzal, dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Dikatakan awalus sahifah Ibrahim, lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Pertama turun lembaran itu tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh, Bismillah. Nabi Sulaiman, Bismillah. Jadi Bismillah ini sangat agung. Supaya kita memulai sesuatu itu dengan Bismillah. Makanya kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jumlahnya itu ada 104. Kitab yang Allah turunkan itu ada 104. Nabi Adam, kalau Nabi Adam berbentuk suhuf, lembaran-lembaran, ada 10. Nabi Syed ada 50. Nabi Idris ada 30. Nabi Ibrahim ada 10. Berapa jadi? 100. Sudah 100 ini. Punya Nabi Adam, Syed, Idris, Ibrahim. 10 Adam, Syed 50, Idris 30, Ibrahim 10, 100. Terus 4 yang berbentuk kitab. Musa, Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, wal Quran Karim untuk Sayyidina Muhammad. Jadi semuanya ada. Sebagai tambahan juga, Al-Quran itu kitab-kitab dulu itu kebanyakan juga diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, ada berapa tadi suhuf Ibrahim? Ada 10. Itu diturunkan kapan? Diturunkan awalul lailah min Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan turun suhufnya Ibrahim. Kalau Taurat Nabi siapa Taurat? Nabi Musa di Yaum Sadis fi Ramadan, di hari ke-6 hari ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan salah 11 fi Ramadan, 13 di bulan Ramadan. Wal Quran, Al-Quran kapan? 17 Ramadan. Amin. Jadi Bismillah ini sangat agung. Kenapa? Semua kitab-kitab para nabi dimulai itu mayoritas dengan Bismillah. Makanya kata Rasulullah apa? Siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Baca 3 kali, la yadurru syai', tidak akan ada yang bisa membahayakan. Enggak akan ada yang bisa membahayakan. Kenapa? Bismillah, dengan Bismillah. Paham ya? Dan juga istimewanya Bismillah apa? Sababul barakah. Penyebab keberkahan itu ada di Bismillah. Ini faedah kedua dari Bismillah. Apa? Ketika lama nazalat, ketika Allah menurunkan Bismillah itu, harabal ghaib. Yang namanya awal ini semuanya itu minggir. Jadi terang. Ilal masyriq, pergi ke timur. Wasakanatil riyah, yang namanya angin itu cuman sepoi-sepoi, nggak ada yang keras, tertiup keras. Bahain, binatang-binatang nggak ada yang rame. Apa?
ansofatil bahaim, semua bahaim telinganya mendengarkan, biuduniha, warujimati syayatin, setan dipanai oleh para malaikat sehingga menjauh semuanya. Wa halafallahu bi izzati wa jalali, kemudian Allah bersumpah, Allah bersumpah bahwasanya tidaklah disebut ismullah ada syai'in illa baraka fihi. Allah bersumpah dengan kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah hambaku memulai sesuatu menyebut namaku bismillah, maka kecuali apapun yang dia lakukan akan aku sertai keberkahan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau pakai bismillah semuanya akan menjadi berkah. Akan menjadi berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu kasratul khair, menjadi banyak kebaikannya, an-nama bertambah. Barokah itu idza hadat fil mal. Barokah kalau masuk ke harta, aktarathu, jadi banyak. Sedikit kerasa banyak. Kalau idza hadat fil walad, masuk ke dalam anak. Kita punya anak, kemasukan barokah, aslahahu, akan menjadi anak yang soleh, jadi baik. Kenapa? Anaknya barokah. Idza hadat fil jism, badan kita dapat barokah, kecipratan barokah. Guwathu, badannya akan menjadi kokoh, menjadi sehat. Kalau badannya barokah. Idza hadat fil waqt, kalau barokah itu masuk ke waktu kita, maka apa? Maka amalatuhu akan terisi dengan kebaikan. Jadi kalau ingin tahu barokah waktu kita barokah apa enggak, kita lihat. Kalau di situ isinya kebaikan, berarti barokah. Amin. Idza hadat fil qalb, kalau barokah itu masuk ke dalam hati, as'adatuhu, akan menjadikan hati yang beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, barokah. Gimana Beb? Dapatkan barokah. Dapatkan barokah itu ada beberapa macam. Di antaranya apa? Orang tua. Itu sumbernya barokah. Apanya yang buat barokah orang tua? Doanya, maafnya, senyumnya. Ini barokah. Yang kedua, guru. Itu juga sumbernya barokah. Yang kedua, apa? Ridhonya, doanya, terus ucapannya, terus bekasnya. Apapun yang bekas dari orang soleh itu menjadi barokah. Yang ketiga, apa? Atharus shalihin. Atharus shalihin, yaitu adalah bekas daripada orang soleh. Bekas air minumnya kah, bajunya kah, sendalnya kah. Sampai dikatakan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahibul ghurfah. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini pernah ditanya, sababut tabarruk bi thiyabus salihin wa ni'alihim wa ma yattasil bihim. Kenapa sih orang itu kok ngambil barokah dari orang soleh, bajunya, sendalnya, ataupun apa yang berhubungan dengan orang soleh jadi barokah? Dikatakan li'anna thiyabahum ishtamalat ala ajsamihim wa ajsamuhum ishtamalat ala qulubihim wa qulubihim ma'anun nadharul haq falihadza tahsulul barakah. Dikatakan bahwasanya kenapa sih? Karena bekasnya orang soleh itu kan nempel dengan badan mereka itu nempel dengan hati mereka itu nempel dengan nyambung dengan Allah sehingga barokah. Ada juga di antara mereka itu yang ambil barokah itu ngambil barokah sendalnya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Idrus punya guru namanya Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad ini dulu pembantu Khadamnya Habib Abdurrahman As-Sigaf, Syekh Sa'ad ini. Kemudian ke anak beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran,
kemudian ke cucu beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus, sampai ke Habib Abu Bakar Al-Adwi. Panjang umur Syekh Sa'di, cuma nggak punya keturunan Syekh Sa'di. Makamnya ada di Furet, di sebelahnya pemakaman Zambal itu ada namanya Furet, Syekh Sa'di. Sampai para sholihin, para sahabat Ba'alwi memuji kepada Syekh Sa'di. Saat ya nas man syafuhu sa'atu labat. Saat wahai manusia, siapa yang memandangnya akan menjadi orang yang beruntung selamanya. So, saat ini termasuk gurunya daripada Habib Abu Bakar Al-Adri. Beliau ketika Habib Abu Bakar Al-Adri meninggal dunia mengatakan, kalau aku meninggal, tolong kotak itu buka dan kuburkan bersama aku isinya. Ketika meninggal Habib Abu Bakar ini dibuka kotaknya dibuka, ada kotaknya dibuka, di situ ada kain hijau yang sangat bagus, dibuka, kemudian ada sendal. Ada 2 sendal tertulis hada nahdu syekhi wa sayyidi Sa'ad bin Ali Bamadahaj. Ditaruh di bawah, ditaruh di pelukannya Habib Abu Bakar Al-Adwi, ditaruh kuburan. Ketika ditanya kenapa kok minta barokah sendal? Na'am, li'anna na'al yahmilu dirda, karena sendal itu membawa jasad. Dan semua yang dari atas itu turunnya sampai ke bawah, sehingga sendalnya orang soleh itu dijadikan barokah. Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat apa? Yaitu adalah as-shadaqah. Sedekah itu penyebab daripada barokah. Terus ada juga al-adl, sifat adil. Imam Ibnu Hajar mengatakan kathratun nuzulul khair wa tawalil barakat bisababil adl. Orang kalau punya sifat adil itu menyebab mendatangkan daripada keberkahan. Yang keenam apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Amin. Meninggalkan kemaksiatan itu juga membuat barokah. Dikatakan qala Sa'di man tarakal ma'asi wa nafsuhu tashtahi awadallahu arba'asya. Siapa orang yang dia ini meninggalkan kemaksiatan sedangkan dia menggebu, ingin ditahan, ingin maksiat, dia tahan sesuatu untuk tidak melakukannya, maka Allah akan ganti dengan 4 hal. Jadi mau ada orang mau melakukan maksiat ditahan, mau melakukan yang haram dilarang, mau melihat yang haram ditahan, Allah akan ganti dengan 4 hal. Apa? Imannya akan dikuatkan. Wasa'ah, kelapangan di hatinya itu terasa kayak habis disiram air es dingin. Ketenangan yang tidak dapat didapatkan dengan tempat yang lain. Yang ketiga, insyirahan, ketenangan. Jadi yang pertama kuat iman, yang kedua kelapangan, lega hati. Yang ketiga ketenangan. Sampai kata Rasulullah dari tenangnya itu Allah berikan ke dalam hati itu tenang yang merasakan sebuah manis di dalam hatinya. Yang keempat, al-barakah fil rizq. Orang kalau mau melakukan maksiat ditahan, maka Allah janjikan keberkahan di dalam rezekinya. Dan yang ketujuh, di antara sebab daripada barokah adalah apa? Zikrullah. Di setiap sesuatu kita bumbui dengan berzikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus ada perkara juga yang menghilangkan barokah. Apa perkara yang menghilangkan barokah? Hukukul walidain, durhaka dengan orang tua, itu membuat barokah itu. Jadi kalau ada orang durhaka, ingin jauh dari orang tua, kadang ada orang-orang bilang, aku pengen rumah sendiri mau ninggalkan gak enak satu rumah sama orang tua, gak enak satu rumah dengan mertua. Bener, tapi salah. Amin. Loh, cita, kamu gak mau tua? Kau gak betul Kau jadi malam,
Kon kok bahkan gue mantu mampir luwih parah atau raimu. Sabar. Tapi Habib nggak tahu orang tua sama. Orang tua saya tuh Habib nggak tahu. Endi ono wong tuwa kok sing anu endi. Memang orang tua itu Allah buat kayak gitu. Apa tujuannya? Supaya Allah ingin mengampuni dosamu. Ojo amin sih, sabar sih. Lek jere ngono, nget-nget beb tanggume padha. Semua orang tua ya kayak gitu. Allah memuji. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu sabar dengan orang tuamu. Aku Allah akan menggantinya. Aku Allah akan mengharamkanmu dari api neraka. Aku Allah akan mengangkat derajatmu. Aku Allah yang akan membuatmu beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Aku Allah berhutang kepadamu, akan menciptakan anak yang akan berbakti kepadamu. Paham ya? Yang sabar, yang sabar. Ya? Yang sabar. Yang kedua, ba'id anis sholihin, jauh dari orang soleh. Jangan merasa bahagia kamu kaya kalau kamu nggak pernah dekat dengan orang soleh. Kebahagiaan kamu itu nggak lengkap, nggak sempurna, hilang keberkahannya. Umur kamu, harta kamu, kesehatan kamu nggak akan berkah kalau kamu jauh dari orang soleh. Paham ya? Makanya harus kamu punya orang soleh. Siapapun itu, baik kiai, habib, orang soleh siapa, pokoknya yang penting dia punya ilmu, dekati, jadikan panutan. Paham nggak? Cekel, benih cekel Madura, ya. Kemudian lagi soleh cekel, jadi kalau ada orang soleh, pegang orang soleh itu buat panutan kamu. Paham ya? Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang menghilangkan barokahul haram, terlibat bisnis haram. Semua yang haram itu menghilangkan keberkahan yang ada. Yang keempat, la yuktar fiha ismullah, nggak pernah berzikir, digerakannya nggak dibumbui dengan zikir. Paham ya? Nggak dibumbui dengan zikir, nggak bisa. Semua bumbui dengan zikir, gerak-gerik kamu semuanya dengan zikir. Tanpa ada zikir nggak bisa. Polisi itu jadi ditakutkan, di sini ada label pangkatnya. Paham nggak? Ketika pakai pangkatnya polisi ditakuti. Lalu pakai baju preman, gue itu apa? Begitu juga kamu di dunia ini. Kalau nggak ingin bahaya, sebut nama pemilik dunia ini. Siapa? Allah. Bismillah, la yadur ma'isri. Kapan kau bawa ismullah kemanapun, tidurkah, makankah, jalankah, jatuh cinta, bawa nama Allah, la yadur ma'isri. Syai'un bil ardi wal sama. Nggak akan bisa membahayakan kamu ketika kamu bawa nama Allah di setiap segi sudut kehidupan. Harus bawa nama Allah. Bawa nama Allah. Paham ya? Kalau nggak barokah. Yang kelima, berarti atur rahim, memutus silaturahmi. Nah, memutus silaturahmi itu adalah membuat kita hilang keberkahan. Tapi saya nggak bisa Beb. Kemudian tak kasih saya. Laisal waqi waqil bil mukafi. Kata Rasulullah, orang silaturahmi itu bukan mukafa'ah. Kamu dikasih jenang, kamu dikasih makanan, kamu balas makanan. Itu namanya jual beli. Muqabalah syai' tukar sesuatu dengan sesuatu. Tapi silaturahmi itu adalah orang yang dia itu nggak ngasih kamu ngasih dia. Dia nggak nyapa ke kamu nyapa duluan. Kamu dicaci, kamu nggak balas nyaci. Itu namanya adalah orang yang silaturahmi. Nah, jadi itu istimewanya dari bismillah ya. Yang kedua tadi, yang keberapa? Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad.
adalah ismun ajib wa sirrun azim. Istimewanya bismillah ini adalah nama yang sangat ajaib dan agung. Dengan bismillah ini Jarad Safina Nuh, kapalnya Nabi Nuh yang begitu besar di tengah ombak besar. Wa qala lahu biha bismillah majreha wa mursaha. Bismillah. Nama Allah yang membuat kapalnya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, wadahnya Ibrahim, naran, selamat Nabi Ibrahim dari api, bahkan wasalaman, dijadikan api itu jadi sejuk, bukan dingin, sejuk dan membawa keselamatan. Dengan apa? Bismillah. Wa qulna ya nabi bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pas lagi sama Allah. Jadi ketika ada sebagian riwayat mengatakan ketika Nabi Ibrahim itu mau sama Raja Namrud, diambil ke tepi, diambil ke tepi, mau dibakar terlalu besar apinya. Setan datang kepada Namrud, menurut apa tak? Kau nanti ngomong Ibrahim buat ke tepi, idenya setan. Wallahu a'lam, apakah ini asal mula adanya ketepi? Kita cari data kitab sezaman nanti. Akhirnya apa? Ditaruh Nabi Ibrahim itu dia apa namanya? Ditarik. Ketika ditarik, suruh lepas. Terbang. Ketika ditarik, Allah ngirim malaikat. Untuk apa? Untuk megangi. Jadi wis ditarik itu gak siap miber. Cekap. Kemudian apa? Kata iblis, menurut iya iblis. Kan berapa Ibrahim kok gak siap miber? Iya, maka sudah ditarik. Cekap sama apa dia? Ono malaikat sing nyekeli. Terus apa? Coba budakmu itu kokon udo marang teko mrene, malaikat ku mlayu kabeh. Allahumma shalli. Akhirnya ada anunya disuruh dekat, malaikat lho. Ada udo. Ya tapi ya gak ngono bahasa iki. Saya bahasakan yang mudah untuk dipahami orang-orang Gen Z itu kan. Gen Z itu. Akhirnya apa? Belayu malaikat ngilang. Nabi Ibrahim dijel. Jadi Ibrahim, tuh kok dijel lagi? Akhirnya di atas malaikat datang lagi. Ya Pak Ibrahim, ada yang bisa dibantu? Ibrahim mandi dijel. Saya apa yang bantu? Terus apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Aku memakai namanya Allah. Hasbi Allah. Cukup Allah wa ni'mal wakil yang bisa menjaga aku di setiap keadaan. Masya Allah. Kalau kan ngomong itu Melayu, ada yang tidak perlindungan Allah dari segala manapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Paham ya? Jadi bismillah ini ismun azim wa sirrun azim. Nama yang ajaib, ismun ajib wa sirrun azim. Nama yang ajaib dan juga rahasia yang sangat agung. Nah, makanya orang itu kalau nggak memulai sesuatu dengan bismillah, dalam hadis kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa abtar wa ajdam. Kalau ada sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, itu akto, terputus. Akto diibaratkan terputus itu kayak sapi kalau buntuti, wedhus kalau buntuti, macan kalau buntuti. Wah, ya kudu diwedaki iki bencong iki macan. Hah? Paham ya? Wa abtar. Abtar itu ibarat orang yang enggak punya keturunan, sugih, ganteng, tapi enggak gelegean. Ajdam, kayak orang kena penyakit judam. Wayu, wong wedok wayu.
Tapi belang-belang ini hitam, rontok, lambungnya sumbu. Nah, ini ibarat yang inti dari akto abentar ajdam adalah maktuul barokah wa qalilun naf'i. Artinya orang kalau nggak baca bismillah memulai sesuatu, maka diibaratkan seperti kambing yang nggak punya ekor, seperti orang yang nggak punya keturunan, seperti orang cantik tapi kena penyakit judam lepra. Artinya apa? Orang yang memulai dengan tanpa bismillah, maktuul barokah, sedikit daripada keberkahannya dan manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Terus yang keempat, awal ma yulaqil wahyu. Wahyu juga karena Jibril idza ja'ani bil wahyi awal ma yulaqi alayya bismillah. Kata Rasulullah, Jibril itu kalau menurun wahyu, bapaknya pertama mulai bismillah. Ini istimewanya bismillah. Yang kelima, tahtawi ismullah al-a'zam. Bismillah ini ada unsur ismullah al-a'zam. Ismullah al-a'zam itu nama kalau kita minta dengan itu Allah akan kabulkan. Itu namanya ismullah al-a'zam. Nah, di antaranya ada bismillah. La ilaha illallah. Naam. Terus yang keenam, sabbahat ma'ahul jibal. Lamma nazala bismillah sabbahatil jibal hatta sami ahlal Makkah wa man biha faqalu sahara Muhammad al-jibal. Ketika bismillah ini diturunkan, gunung itu membaca tasbih. Jadi kayak ada tamu biasanya disambut Tola al-Badr. Ini ketika turun bismillah, itu gemuruh daripada gunung-gunung yang ada di Mekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai didengarkan oleh penduduk Mekah. Sampai penduduk Mekah itu mengatakan sahara Muhammad al-Jibali. Muhammad telah menyihir gunung sehingga gunung mengeluarkan suara. Padahal apa? Ketika menyambut turunnya surat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketujuh, tufarrijul kurub wal humum. Bismillah ini bisa menghilangkan kesumpekan, galau. Kalau galau karena cinta, Beb, wah ini berat itu. Makin baca Quran biasanya seorang kena cinta. Karena tidak sadar tuh, beratnya cinta itu membuat akal hilang. Sedangkan zikir itu bisa manfaat kalau dibaca dengan akal. Makanya saya cerita cinta-cinta setuju kan ini. Setelah yang akhirat cinta-cinta, nanti cuma berita. Apa kata cukup kai? Begitulah cinta, beritanya tidak. Kan ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan dikatakan oleh Sayyidina Ali, idza waqat fil warata isra' faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa orang kata Sayyidina Ali yang membaca sumpah susah, saya sumpah masalah ini, masalah cinta, masalah apa kabeh bocor wis. Insyaallah barokah dengan namanya Allah, asal kamu bacanya sungguh-sungguh dari dalam hati. Paham ya? Maka apa? Allah akan membersihkan hati kamu dan mensucikan kamu serta menjauhkan bala dan musibah yang sedang kamu alami. Kalau kamu sumpah susah tertimpa masalah, kata Sayyidina Ali membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua dimulai dengan bismillah. Yang kedelapan, la sabila ala syaitan. Setan enggak punya jalan. Kalau kita mulai dengan apa? Dengan bismillah. Idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha. Kalau masuk rumah, wadkurullah. Masuk rumah, baca bismillah, baca zikir. Apa? Yaqulu syaitan la mabita lakum hauna
baca bismillah. Wala asya'a. Apa kata setan? Ojo, jangan ganggu orang ini. Kita nggak bisa masuk, juga nggak ada makan, nggak ada nginep, nggak ada makan di rumahnya orang. Kenapa? Masuknya baca bismillah, makannya baca bismillah. Begitu juga ketika wafi bud'i ahadikum, ketika mau kumpul sama istrinya, jangan lupa baca bismillah. Apa? Karena setan itu wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dalam urusan harta dan anak peranak, setan itu ikut campur. Jadi kalau istri, dengar, saya pesan sama ibu-ibu, adik-adik, ukti-ukti yang bersuami, lek bojomu pas nyetak kupingin kira Kang, bismillah sih Kang. Kenapa? Kalau kamu nggak baca bismillah, maka setan itu ikut naruh saham. Derek saham bisa. Sehingga kalau nanti kamu itu akikoh, setan teko. Apa lu? Waladi juga ada. Tapi kalau termirip aku waladi ada. Kenapa? Setan ikut campur, paham ya? Ya kalau kepingin sempurna, beb, ya baca bismillah atau doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana minhu. Pokoknya lebih sempurna, bojo Yasin ping 3. Jadi bojomu dandan urunan kamar, Yasin. Akhirnya bojomu apa ya? Metu ke kamar, dipikir mati dah aku di Yasin enggak. Bismillah, minimal Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-9, min haitsul adad yanfa' bila adat. Dengan apa? Yang ke-9 istimewanya bismillah adalah dari segi hitungan, bismillah itu bermanfaat dengan tanpa bisa dihitung manfaatnya. Ada hitungannya bismillah itu. Sebelum tidur berapa? 11. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa? 11 kali sebelum tidur. Baca berapa? 11 kali. Baca berapa? 11 kali. Berapa? Bisa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Apa manfaatnya, Beb? Kalau dibaca sebelum tidur. 1. Aminah min syaitan. Setan gak bisa masuk. Absaab gak bisa ganggu. Gendruwo gak bisa. Kecuali gendruwo sing sarungan cicing. Lagi kok bocah Yasin. Tetep itu. Di akhir gendruwo. Yang kedua, aminah min syarril insi wal jan. Selamat dari kejelekan manusia dan bangsa jin. Kemodung, kedumdum. Selamat. Cuman satu yang nggak bisa, ngandung. Gue baca bismillah lah. Enak gendruwo sing sarungan ngandung. Artinya kalau ada orang sihir atau jin, kalau kamu baca bismillah 11 kali sebelum tidur, selamat. Yang ketiga, as-sariqah. Selamat dari pencurian. Paham ya? Jadi kalau kalau mau tidur itu baca bismillah 11 kali, selamat dari pencurian. Makanya tapi bacanya harus mantap ya. Saya pernah dengar dari seorang kiai cerita ke saya. Jadi biar kalau maling menggunung wong, sering kemalingan orang kaya dia, polos tuh, datang ke satu dia, Yai, saya ini, kenapa? Oh, kemalingan terus ya. Yes. Baca ayat kursi. Yes ya, aku sih ngajian. Desa karo apa ayat kursi dipikir apa? Ya wis mulai. Masuk rumah baca ya kursi, ya kursi, ya kursi, ya kursi. Subhanallah maling. Ketika masuk ke rumahnya katanya, ketika dia mau keluar dari itu ketemu lawangnya gak ketemu kamu. Akeh kursi tumpuan kabeh. Subhanallah. Ini kenapa? Ini pelajaran kuatnya husnudzon yang ada di hatinya. Husnudzon dan orang dulu itu mantap. Ada lagi satu orang datang, Yai, saya Yai mau punya anak, ngundang Kiai acara akikoh.
Insyaallah tanggal piro? Tanggal ini ke, gak iso aku. Ya ana jadi doakan ya, saya gak bisa mau iki. Bocor kok nang acaramu bocor iki. Iki bocoran. Iki bocor. Ya, iki dibocor ditelok. Oh, karo doa akeket. Kok jadi doa tukaran. Doa apa? Akeket. Otak perlu gaya aku ya musuh ini. Dibocor itu tukaran. Sampai dari bajingan deh. Akhirnya dia desas-desus bahwasannya dapat ijazah dari kiai. Kiai itu ada bajingan hebat, doanya dari kiai. Ngawur, aku nggak pernah kayak doamu dari bajingan. Enggak kiai ya kiai panggil jalur. Kan kau istirahat, kau hebat kan kiai. Iya kiai, doanya dari kiai ini kiai. Doa apa ini? Doa akeket kiai. Doa tukar ngawur dasmu. Ini doa akiko. Mari ku dibaca wis gak mandi meneh. Wis seru diri-diri. Artinya apa? Ini hebatnya orang dulu. Orang dulu itu bodoh. Banyak orang bodoh dulu itu. Belajar soro, ngaji soro. Iya kan gak duwe, gawe mangan iku soro. Tapi hatinya bersih wong piye. Saiki arek nom-nom wae sing hafal Quran. Apa sih awal kita? Tapi hatine kotor. Iku bedanya. Jadi wong dulu itu ilmunya sedikit, baru kenapa hatinya bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, al-harik, selamat dari kebakaran. Wa mautul faj'ah, mati mendadak. Wa daf min kulli bala, dan semua bala musibah yang mau datang malam itu selamat kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 11 kali. Terus dibaca 41. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Inda udhuni majnun aw masru' afaqa min jununihi wa sur'ih. Dibaca 41 di telinganya orang gila. Jadi orang gendeng Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 41. Ya, tapi ya gitu. Bacaan kayak gini nih ya nggak bisa langsung 41 langsung. Kamu jadikan Bismillah itu mendarah daging dulu di diri kamu. Baru cerita kulit kok ini orang gedeng ngampel. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu aku nek kapur ambil. Atau hendak gendenge pindah langkon. Ya aja langsung dipraktek ngono ta rek. Step by step. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang ketiga 51. 51 ini dibaca Bismillah indal hakim. Dibaca di orang-orang yang zalim, menghadapi hakim, menghadapi orang yang punya utang, kan bayar-bayar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 51 baru menghadap, insyaallah khasya'alahu akan menunduk kepada kamu. Jadi ono wong anu baca Bismillah 51 kali, orang yang ngerasa kasar keras di hadapan kamu baca Bismillah. Sikap mempan. Kayak ono penpungan itu tulis ono Bismillah penpungan. Yang keempat 71 kali listisqa hasul muraduh. Kalau 71 kali dibaca bisa untuk digunakan untuk minta hujan. Untuk istisqa, minta hujan. Yang kelima 100 kali Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Ala wajah au mashhur sab'a ayyam azalallahu dalikal wajah was-sihr. Kalau ada orang kena sihir atau sakit dibacakan Bismillah 100 kali setiap hari selama 7 hari. Jadi ada orang tuanya sakit baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali selama 7 hari berturut-turut. Waktunya bebas. Yang keenam 313 razaqallahu rizq min haitsu la yahtasib. Maka apa? Dikasih rezeki tanpa disangka-sangka dari jalan yang tidak kita harapkan. Kerjanya ini dapat rezekinya dari arah sana.
Kalau baca bismillah 313. Tapi yo kerja yo. Bojo iki gak kerja. Jadi malaikat, jangan deh ya, jangan. Ya cuma ngono rek, kerja tapi bojo iki. Yang ke-7 apa? 2500. Dibaca 2500 bismillahirrahmanirrahim. Hasanal futu. Paham? Dibaca selama 40 hari habis sholat subuh. Habis sholat subuh baca bismillah ini apa namanya 2500. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 40 hari. Nah, kita kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi. Itu tadi bismillah. Sekarang keterangan tentang la yadurru ma'a ismihi syai'un. Tidak bisa membahayakan dengan nama Allah. Kalau ada nama Allah enggak ada yang bahaya. Paham ya? Sakit dikasih nama Allah, menyebut nama Allah jadi sembuh. Paham ya? Kalah pun kalau dengan nama Allah jadi pemenang. Berusaha kalah tapi dengan nama Allah menang. Sahabat itu ketika fisabilillah perang di jalan Allah, berperang dengan nama Allah, ketika ditusuk perutnya keluar darah, diambil darahnya dilempar ke atas. Fustu warabul Ka'bah, fustu warabul Ka'bah, beruntung aku demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah beruntung. Jadi sing mateni gendeng ae. Dipateni ngono. Kenapa? Karena orang kalau dia ini dengan nama Allah, kalahnya pun jadi menang. Matinya pun jadi hidup. Mati jadi hidup. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal hum ahya. Jangan dikira orang yang mati di jalan Allah itu apa meninggal di jalan Allah itu mati. La, bal ahya. Inna rabbihim yurzaqun. Mati sekalipun kalau pakai nama Allah itu hidup sama Allah. Kenapa? Semuanya bermulai dengan Allah. Mahabbah, jatuh cinta. Tapi cintanya itu atas koridor dengan yang dianukan oleh Nabi. Paham ya? Prosedurnya mengikuti prosedurnya Allah, maka cintanya akan dawam wasada. Cinta jika mengikuti prosedur Allah dan Rasulullah akan apa? Akan selalu akan menjadi kekal dan keberuntungan. Nah sekarang ini kan cintanya nggak pakai labelnya, nggak pakai label Allah, labelnya cuma nafsu. Ujung-ujungnya bagaimana cara merupakan dia? Hati sumpah kasih bismillah nggak akan bahaya. Hati yang galau, hati yang sumpah ditinggal mantan, ditinggal setan, ditinggal siapapun. Kalau hati kamu isi dengan Allah la yadur. Hati yang ditinggal, hati yang kecewa, hati yang merana, hati yang duka, hati yang pilu. Jika di situ diisi dengan nama Allah, ya la yadurru ma'a ismihi syai'un. Akan menjadi hati yang sakinah wan nur, tenang dan bercahaya. Paham ya? Hanya Allah yang tidak bisa tinggal kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? La yadurru. Enggak akan bisa. Apa sih yang bahayakan manusia itu apa? Yang bahayakan manusia apa? Mahabbatud dunia. Cinta dunia itu bahaya. Tapi kalau dunia kamu kasih nama Allah, ja'ala dunya akhirat. Kamu jadikan dunia itu akan menjadi bekal akhirat. Kenapa? Dunia kamu bumbui dengan Allah. Apa yang kedua yang berbahaya? An-nafs, nafsu. Nafsu kamu. Tapi kalau kamu kasih Allah, apa? Mu'inan alal khair. Nafsu itu akan menjadi kendaraan buat kamu menjadi baik. Loh, nafsu itu gak harus dibunuh. Nafsu itu cuma diarahkan. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Meluapkan nafsu kamu pun kepada istrimu itu juga pahala. Kata sahabat, afibut di ahadina sadaqah ya Rasul. Ayat di ahaduna syahwatahu.
kita datangi syahwat nafsu kita, dapat pahala. Kata Rasulullah, bukankah kalau diletakkan di yang haram dosa, begitu juga kalau diletakkan yang halal, begitu juga mendapatkan pahala. Kenapa? Meletakkan dengan koridor jalannya Allah, dengan prosedurnya Allah. Allah ya dulu, apapun nggak ada yang bisa bahaya. Hawa kita, keinginan. Ketika di situ keinginan itu ada nama Allah, tabaan lima ja'a bihin Nabi, keinginan itu akan mengikuti, menjadi gak bahaya, tapi menjadi manfaat karena mendorong buat kamu untuk mengikuti Rasulullah. Setan berbahaya, tapi ketika setan itu kita isi dengan Ismullah, apa? Akan saat lari. Setan itu namanya khannas, ayahnas bidikrillah, lari. Dia akan lari. Makanya nggak akan bahaya. Dunia nggak bahaya kalau ada nama Allah. Nafsu nggak akan bahaya. Hawa nggak akan bahaya. Setan sakit kan bahaya. Tapi kalau ada Ismullah, yang kudu syifa wa dawa wa tawab. Sakit, tapi kalau ada nama Allah, sakitnya itu jadi pahala. Sakitnya itu akan sembuh dengan nama Allah. Maaf kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min in amrohu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan keadaan orang mukmin. Kena musibah, kena penyakit, sabar menyebut nama Allah. Sakitnya dihitung pahala. Dihitung pahala. Kamu sakit, sabar. Nggak biasa, mama nggak datang ke pengajian rotib ini. Biasanya datang, tapi karena sakit. Maka apa? Tapi karena kamu sakit, sabar, maka kamu dihitung hadir. Kamu nggak sholat jamaah karena sakit, tapi ketika kamu sakitnya sabar Allah, maka apa? Dihitung nggak? Semua tidak ada la yadurru ma'a ismihi syai'un. Tidak ada yang bisa menjadi bahaya dan tidak membahayakan bagi kamu ketika kamu memulai sesuatu bi ismihi, dengan nama Allah. Paham ya? Bala, kena bala, tapi kamu sebut nama Allah, la yamassuhu wa yasrif anhu. Enggak akan tersentuh kamu dengan bala. Enggak akan tersentuh kamu akan dengan musibah, bahkan bala itu akan menjauh dari kamu. Kenapa? Kamu terlindung dengan nama Allah. Paham ya? Nah, makanya bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Nah, sekarang apa Beb? Dari hadis Nabi itu apa? Manfaatnya zikir yang ketujuh ini. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Kita lihat dari segi hadis. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, manfaatnya zikir ini. La yadurruhu syai', enggak bisa dibahayakan sesuatu. Kata Rasulullah apa? Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin. Tidaklah seorang hamba mengatakan setiap pagi hari atau di sore hari, bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jika seorang hamba membaca ini di pagi hari dan di sore hari 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa membahayakan bagi dia. Dibaca ini. Makanya orang kalau sudah baca roti haddad cukup. Nah ini sekarang cuman ibaratnya kita ini sedang rujak. Tahu rujak? Rujak dibrekeli. Rujak itu isinya apa? Oh tahu itu manfaatnya apa? Oh betis, oh ini, oh itu. Kita sekarang sedang mereteli tentang apa isinya roti haddad. Tahu ya? Nah, yang kedua, yahtawi ismullah al-azam. Ini bacaan ini mengandung ismullah al-azam. Karena dikatakan bahwasanya Abi Hasan Asy'adili itu mengatakan Allahumma inni as'aluka bismilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, aku memohon dengan nama yang tidak akan bisa membahayakan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa? Bismillah. Bismillah. Dengan bismillah, makanya bismillah mengandung ismullah al-azam. Dengan meminta dengan bismillah, maka Allah akan kabulkan. Yang ketiga, lisihatil badan, untuk menyehatkan badan. Dikatakan bahwasannya ja'a Arabi ila Rasulullah. Ada orang Arab datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inni sagimun, la yastajimu ta'am wa syarabu fi ma'idati. Fa'uli bisihah.
Ya Rasulullah, perutku ini aneh. Kalau makan apapun jadi masalah. Apa kata Rasulullah? Idza akalta ta'aman aw syaraban faqul bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim fa innahu la yadurru da'uhu wa in kana 'aziman. Kamu kalau memang sakit perut, suka makan bahaya, maka ketahuilah ketika kamu makan, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul. Kamu akan diberikan sehat. Yang keempat, la yadurruhu sum. Racun tidak akan bisa berbahaya kalau baca ini. Dikatakan bahwasannya Abu Darda itu namanya Uwaimir bin Zaid, punya budak. Tiap hari diracun sama budaknya selama 40 hari. Ditukokna racun tikus mari, racun kucing mari, racun asu mari, sampai racun gajah. Gak mati-mati Abu Darda. Akhirnya di hari ke-40 diberikan sianida. Dikasih racun, gak mati-mati. Pembantu ini, budaknya ini kaget. Karena orang dulu itu kan beli budak. Beli budak dulu itu kayak beli sepeda di pasar itu. Kan gak ada lagi sih ngumpak biar apa, baut-bauti apa. Beli budak itu kan gak tahu sifatnya budaknya apa. Diracun 40 hari. Sampai hari ke-40 gemeter siang. Si budak ini gemeter. Mengatakan kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, min ayyi jinsin anta?" Kau ini makhluk apa Abu Darda? Loh, mana ada makhluk? Aku manusia. Allah kan tidak menungso. Kau ini jin, dekat jin malaikat. Apa? Kau ini tak racun petang dulu dino dua Abu Darda. Gak mati-mati. Jadi, kau tidak Rasulullah ngajari aku. Kapan kamu ragu lihat makanan, takut merasa bahaya, maka aku selalu membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bisa dicoba. Tapi kayak tadi harus mendarat kaki dulu. Mulai manggil itu kurang tikus, tahlil mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelima, istimewanya dari bismillah ini. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Yaitu adalah 3 in 1. Apa? 3 doa 3 in 1. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah doa 3 in 1. Kenapa kok dikatakan doa 3 in 1? Karena satu bacaan mengandung 3 poin penting. 1, jalil mu'addir, manjur. 2, adimun nafa, sangat multifungsi. Yang ketiga, wal barokah, menjadikan keberkahan. 3 in 1. Sampai dikatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu ma'ismi syawfil wa la bisama'. Hada doa jalilun mu'addir adimun naf'i wal barokah. Jadi doa 3 in 1. Itu yang kelima. Yang keberapa? Yang keenam, la yusib faj'atul bala. Tidak mungkin terkena bala yang mendadak. Jadi kalau ada bala, SMS di sini sampai dikasih firasat dulu. Gak moro-moro langsung berluk. Enggak. Namanya dikatakan bahwasanya man qala hina yusbi aw yumsi lam yusibu fuja'atu bala'in atamsi. Kalau kita baca di pagi, mulai pagi sampai sore, kita tidak akan terkena balak secara mendadak. Kalau kena balak pasti ono firasat di sini. Paham? Kalau baca sore, dari sore sampai subuh tidak akan terkena balak yang mendadak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir sebagai penutup khulasa fadl hadits dzikir. Ringkasan daripada dzikir ini secara garis besar ada 5 poin. Zikir ini secara garis besar bismillahirrahmanirrahim
syai'un fil ardi wala fis sama' huwa samiul alim. Secara garis besar ada 5. 1. Al malaikat tarfa'u qailan. Orang yang baca ini malaikat menyanjungnya. 2. Wa syaitan tadhallalat inda dzikri. Setan kalang kabut ketika orang tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wasum irtafa'a dzatuh inda dzikri. Racun fungsinya itu akan menjadi netral ketika dibacakan. Ada salah satu sahabat dikatakan, kalau memang benar kata orang Yahudi, kalau memang benar ini kamu tidak berbahaya bacaan dari Nabi Muhammad, coba minum racun. Diambil itu minumannya, langsung diminum. Subhanallah, ndak bahaya tambah seger. Aku memang ngelarang. Aku delok kanan kiri ku ngombe kabeh cita. Makanya tak cepet no be aku ajane itu tak cepet no sampai duduk ini ya. Setelah aku larukan kabeh lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, sampai apa? Enggak membekas. Makanya apalagi di zaman sekarang ini, dengerin. Di zaman sekarang ini tempatnya racun, ya. Tempatnya racun sekarang ini. Kita lihat Nabi Musa itu ketika Allah mengatakan bahwasanya ditegur Nabi Musa. Musa, kenapa kamu? Sakit gigi ya Allah. Loh, kenapa enggak minta sama aku? Malu ya Allah, masa cuma sakit gigi minta sama engkau. Loh, jangan main gigi. Sendalmu pedot cici jalur anakku Musa. Aku akan kirim hambaku yang akan betulkan sendalmu. Ya akhirnya Allah sakit gigi. Wis konan nang bangkalan. Nyari maronggi Musa. Suruh nyari apa? Maronggi. Kelor. Nang bangkalan gak kelor, taruh gigimu, diambil maronggi, taruh. Subhanallah, sembuh. Dapat berapa bulan? Sakit lagi Nabi Musa. Langsung kemana? Bangkalan gak kelor. Dipasang, gak pas. Jadi kuat maronggi, dikelentang, tak boleh. Ya Allah kok gak sembuh? Apa kata Allah? Ya Musa, kau lupa. Li'annaka fil maratil ula dhahabta bi amrina. Kau pertama berangkat ngambil gaun itu perintahku. Wa fi hadhil marra dhahabta bi nafsik. Yang pertama kamu berangkat dengan dirimu sendiri. Falam tushfa, enggak bisa sembuh Musa. Yang hasil kesembuhan itu aku, itu cuma pelantara. Apa kata Allah? Alam ta'lam ya Musa. Ini dengarkan penting. Alam ta'lam ya Musa. Ana dunia wa ma fiha sumul qatil. Dunia dan di sekitarnya itu adalah sumul qatil, racun yang mematikan. Fa inna ma yuslihuha dzikrullahi ta'ala 'alaiha. Jika kau ingin menetralkan racun yang ada di dunia ini, maka setiap kau lakukan sesuatu, makan sesuatu, berlakukan sesuatu, maka sebutlah namaku, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi khulasonya malaikat ada 5. Malaikat menyanjung orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua syaitan kalang kabut. Yang ketiga racun akan netral. Yang keempat sayyidul basar arrafa qadrahu. Nabi sudah menyebutkan nanti agungnya bacaan ini. Dan yang kelima Rabbul Arsy qad manahaka sirrahu wa fadlahu. Allah telah memberikan bocoran kepada kamu tentang rahasia namanya dan keagungannya. Dikasih tahu loh keagungan namanya. Paham ya? Maka dari itu fa in tabdul majdahu wa fakhrahu, jika kalian menginginkan keagungan, kemuliaan, maka dikatakan fala tataharrakil harakah, jangan bergerak sebuah gerakan, jangan menetap di sebuah tempat illa bidzikri, kecuali kau bumbuhi dengan zikir. Karena dengan zikir kau diberi rezeki, dengan zikir kau dijadikan beruntung, dengan zikir kau dibuat selamat, dengan zikir kau diberikan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Insyaallah sebelumnya ini ada permintaan ini gitu. Permintaan Fatihah Biniyati Syifa Haji Muji bin almarhum Haji Kamso. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina athibil basyish anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman ya kafi ya wafi hamid ya majid. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Haji Muji insyaallah, kesembuhan yang sempurna insyaallah, panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia almarhum Haji Harjono Wiriditi orang Itali ini, Haji Wardoyo, Haji Harjono. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga insyaallah. Ma'al afiyah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Juga pengumuman yang pengen hadir juga boleh besok Kamis malam Jumat manis di rumah saya di Probolinggo di Kampung Tari. Ada apa ngomong ngatur. Lu aku mrene kok pakai miber ta. Kok tak antemi kok. Lah aku ngilang ta mrene. Oh, dul gendok iki. Kan berceritanya dul gendok. Enggak tak cerita. Paham ya? Yang ingin hadir bisa di Kampung Tari besok bisa hadir. Usahakan maghrib sudah ada di rumah karena itu ada acara juga, ada makan bersama sebelum acara, ada makan prasmanan. Jadi tepung makan disik langsung ngaji. Betul, yang tidak ada halangan bisa. Dan juga di Kubah Habsi ini ada maulid. Ya lihat di poster nanti di depan. Mudah-mudahan barokah. Ayo kita tutup supaya barokah. Kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Ba'bud untuk memimpin doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Allah angkat musibah bala semuanya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ilmu yang kita dengarkan tadi mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Kita minta kepada beliau fa'ali falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna wa muslimina min asyaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa min al-'adhabi ila al-rahmah wa min al-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-fadli ila al-'ulum wa min al-dhilli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المهدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسؤول ذلك بنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الموهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وإتقان محبك من الأعمال وصدق توكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا ملك نسألك تعالى بك واستغرابا فيك ولطفا من لدنك شاملا جليا وخفيا ورزقا طيبا واسعا حنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزة وشرف يبقى ويتعبد لا يسده تكبر لا يسده تكبر ولا عدل ولا فساد إنك سيد مريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا